Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, saya kembali lagi akan memperkenalkan diri saya, karena takutnya Bapak Ibu mungkin sudah melupakan nama saya begitu. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Bureni. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Teologi di Universitas Kristen Satewacana. Saya ada saat ini karena saya sedang melakukan praktik berkhotbah atau yang biasa kami sebut Homiletika 2. Demikian perkenalan singkat saya. Sekali lagi shalom. Tema yang diberikan kepada kita dari sinode yaitu menang dari sanjungan maut. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bersama karena hari ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk boleh berkumpul dan bersekutu bersama di tempat ini. Pada minggu ini, kita masih ada dalam minggu penghayatan akan kemenangan Yesus Kristus dari kematiannya. Pada tanggal 29 Mei yang lalu, kita baru saja merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan saat ini kita ada dalam minggu Paskah yang ke-7. Kita juga memperingati hari kelahiran Pancasila pada hari ini. Sehingga melalui minggu ini, melalui pemberitaan firman pada hari ini, maka marilah kita semua menghayati bersama firman yang mau disampaikan kita kepada hari ini melalui kisah Paulus dan Silas. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18, dibuka dengan kisah seorang perempuan yang kemasukan roh tenung. Apa itu roh tenung? Roh tenung mungkin masih asing bagi kita semua, tapi bisa dibilang orang yang kerasukan roh tenung itu sama seperti dukun. Secara harfiah, roh tenung adalah roh piton. Disebut sebagai roh piton karena mengingat kembali ular piton sebagai lambang di sebuah kota Delfos yang terkenal karena penenungan-penenungan. Sehingga di sini kita mau melihat bahwa perempuan yang mempunyai roh tenung berarti perempuan yang kerasukan setan, yang melalui nyanyian, mantra, atau dia juga bisa menafsirkan fenomena-fenomena alam, bahkan dia juga bisa meramalkan masa depan. Di sini istilah yang digunakan untuk roh tenung juga bisa dibilang nabi. Namun nabi di sini adalah dalam sebuah konteks yang negatif. Karena nabi di sini yang dimaksud yaitu mereka yang memanfaatkan kekuatannya untuk bisa mencari keuntungan pribadi mereka sendiri. Bayangkan saja Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada saat itu ada seorang perempuan yang kerasukan roh tenung dan ada tuan-tuannya yang memanfaatkan perempuan itu untuk dijadikan agar bisa mendapatkan penghasilan. Mereka memanfaatkan perempuan-perempuan itu untuk mendapatkan uang. Bayangkan perempuan itu dijadikan mesin ATM oleh tuannya itu. Dia tidak punya kebebasan, dia tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Tapi yang menarik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, karena ketika perempuan itu melihat Paulus dan Silas, dia dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dan dia melakukannya itu berulang-ulang kali. Namun mengapa pada ayatnya yang berikut di sini Paulus justru merasa tidak tenang dan merasa tidak senang akan kesaksian itu? Di sini ada dua alasan Paulus mengapa dia merasa jengkel dengan perempuan itu. Yang pertama, karena Paulus menolak kesaksian yang benar dari sumber yang salah. Memang benar apa yang dikatakan oleh perempuan itu, bahwa mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. Namun yang memberikan kesaksian itu adalah roh jahat, sehingga Paulus tidak menerima kesaksian itu. Yang kedua, kebenaran dari sumber yang salah dapat membawa malapetaka. Kenapa demikian Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Karena sebenarnya kesaksian yang diberikan oleh perempuan itu semuanya memiliki tujuan tertentu. Tujuannya yaitu untuk mengganggu pelayanan Paulus dan Silas di tempat itu. Ketika Paulus merasa jengkel, ketika Paulus mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh perempuan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Kita sudah melihat bahwa akibat yang diterima oleh Paulus dan Silas yaitu mereka ditangkap. Mereka ditangkap, kemudian mereka dihakimi. Mereka dihakimi dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Dan kemudian mereka juga dipukul Bapak Ibu Jemaat Tuhan.
Bahkan setelah dipukul, tidak berhenti di situ saja, karena mereka dimasukkan ke dalam penjara, bahkan kaki mereka dipasung. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas pada saat itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita mau melihat bahwa tuan-tuan perempuan itu membawa Paulus dan Silas dengan sebuah tuduhan yang palsu, agar Paulus dan Silas bisa dimasukkan di dalam penjara. Namun apa yang terjadi di dalam penjara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Di situ dikatakan bahwa Paulus dan Silas tidak mengeluh sama sekali. Bahkan mereka juga tidak menyalahkan Tuhan sedikit pun, melainkan mereka berdoa dan memuji nama Tuhan, sehingga tahanan-tahanan yang lain juga mendengarkan mereka memuji nama Tuhan. Begitu luar biasa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Lalu selanjutnya yang terjadi ketika mereka memuji memuliakan nama Tuhan pada saat itu, mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Terjadi gempa bumi yang hebat, dan kemudian penjara-penjara itu terbuka, bahkan belenggu yang ada di kaki mereka pun terbuka. Namun mereka tidak melarikan diri, atau mereka tidak keluar dari penjara tersebut. Sehingga ketika kepala penjara itu sadar bahwa ternyata penjara-penjara tersebut telah terbuka, maka kepala penjara tersebut sangat takut. Karena pada saat itu hukum di sana, ketika kepala penjara tidak berhasil menjaga tawanan-tawanan, maka dia yang akan menggantikan tawanan tersebut. Sehingga mengapa kepala penjara itu memilih untuk membunuh diri. Namun Paulus berteriak dengan suara nyaring untuk dia jangan membunuh dirinya, karena mereka masih ada di dalam penjara itu. Terkejutlah kepala penjara itu, dan ketika kepala penjara itu masuk, ia begitu sedih, ia begitu terkejut, ia begitu heran, karena ternyata Paulus dan Silas masih ada di situ. Sehingga kepala penjara itu menanyakan kepada mereka apa yang bisa ia lakukan untuk selamat, apa yang bisa ia lakukan agar ia bisa selamat. Dan jawaban Paulus dan Silas yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada malam itu juga kepala penjara itu dan keluarganya semua dibaptis untuk percaya kepada Yesus Kristus. Begitu luar biasa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bisa bayangkan situasi yang ada, yang dialami oleh Paulus dan Silas saat itu. Bayangkan saja kalau saat itu Paulus dan Silas menyalahkan Tuhan atau mungkin mengeluh. Mungkin saja kepala penjara itu tidak akan bertobat. Mungkin saja kepala penjara itu tidak akan diselamatkan. Namun karena Paulus dan Silas yang mau memuji nama Tuhan, mau tetap berdoa, mau tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya melalui pembebasan mereka dan juga keselamatan yang diperoleh oleh kepala penjara tersebut. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk membantu kita lebih memahami firman Tuhan kita ini, maka saya ingin menceritakan sedikit kisah dari seorang pendeta yang terkenal di Indonesia. Kita sudah tidak asing lagi, mungkin Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang di sini juga mengenal pendeta ini, Pak Pendeta Stephen Tong. Dia adalah seorang pendeta yang sangat terkenal akan pelayanannya. Namun ternyata Bapak Ibu Jemaat Tuhan tidak disangka bahwa dalam kehidupan pelayanannya, dalam perjalanan dia melakukan pelayanan, ternyata dia mendapatkan banyak masalah. Dia pernah ditolak karena dia adalah seorang Tionghoa atau Cina. Kemudian dia juga dalam tempat tinggalnya pernah diusir, tidak diterima pelayanannya karena takut akan otoriter, takut dipimpin yang berlebihan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Dia tetap melakukan pelayanannya dengan ketulusan hatinya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar melalui kisah pendeta Stephen Tong dan juga Paulus dan Silas, bahwa dalam kehidupan pelayanan kita tentu tidak akan berjalan dengan mulus. Sebagai pengikut Tuhan yang setia, maka kita harus benar-benar menaruh rasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Sama seperti kisah Paulus dan pendeta Stephen Tong, kita dapat belajar bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita sekalipun kita menghadapi banyak badai dalam kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi banyak penolakan-penolakan dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kaitannya firman Tuhan ini dengan tema kita pada hari ini?
sanjungan maut. Apa itu sanjungan maut, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Gampangnya sanjungan maut itu adalah godaan duniawi. Sanjungan maut itu adalah semua hal yang kelihatannya baik, menarik, menguntungkan, namun membawa kematian dan kehancuran secara rohani. Bisa dibilang sanjungan maut ini adalah kesenangan dan keuntungan sementara duniawi. Ketika kita memilih untuk ikut akan sanjungan maut ini, maka percaya saja Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita akan mengalami kematian rohani atau kematian spiritual kita. Sehingga di sini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam kisah ini kita bisa melihat ada 3 jenis sanjungan maut yang mau kita belajar bersama. Yang pertama, kesaksian yang benar dari sumber yang salah. Perempuan yang kerasukan roh tenung itu memberikan kesaksian bahwa Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Namun, kesaksian itu berasal dari sumber yang salah. Karena yang memberitakan kesaksian itu adalah iblis. Yang memberitakan kesaksian itu adalah roh jahat. Sehingga ketika kita tergoda untuk menerima kesaksian itu, maka kita sama saja menjatuhkan pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sistem yang menguntungkan secara materi tapi memperbudak manusia. Kita bisa melihat tuan-tuan dari perempuan ini. Mereka menggunakan perempuan yang kerasukan roh tenung ini untuk mencari keuntungan semata. Mereka tidak mempedulikan bagaimana perempuan ini dilihat sebagai manusia, karena yang mereka lihat bahwa perempuan ini adalah sebuah benda untuk menghasilkan uang. Betapa jahatnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang ketiga, keadilan yang palsu. Ketika pemerintah di Filipi saat itu memberikan keputusan untuk memenjarakan Paulus dan Silas, semata-mata mungkin orang-orang di sana akan berpikir itu adalah sebuah keadilan yang dilakukan. Namun tidak, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang dilakukan hanyalah menyelamatkan uang, menyelamatkan petinggi-petinggi yang mempunyai harta di sana. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam dunia kita saat ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia pekerjaan mungkin, kita sering menghadapi tawaran-tawaran yang menggiurkan. Namun sebenarnya hal itu berbahaya bagi kita. Ada pekerjaan yang ditawarkan dengan gaji yang tinggi, tapi mengharuskan kita untuk mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita. Bahkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tidak jarang juga didapati di dalam kehidupan bergereja, di dalam sebuah komunitas, kita bisa menghadapi yang namanya sanjungan maut. Ada orang-orang yang melayani, tapi bukan karena kasih kepada Tuhan. Mereka melayani semata-mata hanya karena ingin dilihat dan dipuji. Kemudian ada juga yang memberikan persembahan dengan jumlah yang tinggi hanya untuk memperlihatkan status sosialnya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bahkan ada juga yang bersaksi, namun semata-mata itu semua hanya untuk mencari perhatian dari orang-orang. Tapi saya percaya bahwa di jemaat GKJTU Manunggal Ngaduman tidak ada yang seperti itu. Saya percaya bahwa jemaat yang ada di sini semuanya melayani Tuhan karena memang mengasihi Tuhan, karena memang ingin melayani Tuhan dari hati, bukan karena ingin menyenangkan manusia. Amin Bapak Ibu Jemaat. Amin. Baik. Lalu melalui firman ini, melalui sanjungan maut yang tadi sudah kita pelajari bersama, bagaimana cara kita untuk bisa menang dari sanjungan maut ini? Melalui firman ini, kita diberikan 3 cara untuk menang dari sanjungan maut. Yang pertama, kita membedakan kebenaran sejati dan kebenaran palsu. Sama seperti Paulus yang bisa membedakan kebenaran yang diberitakan dari sumber yang salah, dan dia memilih untuk menolak kebenaran tersebut. Karena dia tahu bahwa memberitakan kebenaran dengan sumber kebenaran yang baik juga itu penting. Yang kedua,
berani menghadapi konsekuensi saat memilih kebenaran. Sama seperti Paulus dan Silas ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mereka tahu bahwa konsekuensi ketika mereka mengusir roh jahat itu dari tubuh perempuan itu, maka mereka akan dihukum. Namun mereka tetap memilih hal tersebut karena itu adalah kebenaran yang mereka harus lakukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Jemaat Tuhan, yang penting untuk kita lakukan yaitu tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Bisakah kita memuji Tuhan? Bisakah kita tetap berdoa mengandalkan Tuhan ketika kita ada dalam situasi yang terpuruk? Saya berharap agar kita semua merenungkan firman ini dengan baik. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Di sini kita belajar dari kisah Paulus dan Silas dan juga kisah dari pendeta Stephen Long bahwa mengikut Tuhan adalah pilihan yang sulit. Karena kita harus bisa bertahan di tengah-tengah permasalahan dan penolakan-penolakan yang terjadi. Mengikut Tuhan berarti siap untuk memikul salib dan berjalan bersama dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pujian yang sungguh menyentuh hati kita. Melalui pujian ini kita tahu bahwa ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, maka akan ada banyak penolakan-penolakan, akan ada banyak hal yang kita terima yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus dan berkomitmen untuk tetap setia, itu adalah sebuah pilihan yang sangat sulit. Melalui kisah Paulus dan Silas dan juga melalui kisah pendeta Stephen, kita belajar bahwa ketika kita mau untuk menang dari sanjungan maut tersebut, maka kita harus bisa berani untuk merespon setiap tantangan yang ada dengan berlandaskan pada kasih Kristus. Selain itu juga, kita harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian dalam
bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bisa menjalankan semuanya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa komitmen bahwa kita akan tetap setia memuji dan memuliakan namanya dalam keadaan apapun. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa menang dari sanjungan maut. Selamat menghidupi firman ini dan selamat menjadi murid-murid Kristus yang mau selalu taat dan setia pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman ini.